Kalau hewan ya itu masih banyak. Tapi di dalam tafsir, kitab-kitab tafsir dan roh itu diartikan sebagai biji sawi dan semut. Ya, khususnya semut yang kecil, semut apa itu yang bukan ya. Nah, tetapi kalau kita melihat sejarah pemikiran ibu bapak ya, sebenarnya ide formal tentang objek paling kecil itu dimulai 5 abad sebelum Masehi. Ya, ketika ada seorang itu membayangkan kalau misalkan sebuah batu itu dipalu ya, kemudian pecah, lalu pecahannya dipalu lagi dan pecahannya dipalu lagi gitu ya sampai lembut. Nah itu ya, demikian juga. Nah, jadi bukan hanya batu, tapi semua objek itu kemudian diiris-iris ya, dipotong hingga kecil, kecil, kecil dan kecil hingga tidak dapat dipotong lagi. Ya, yang oleh orang Yunani karena tidak bisa dipecah lagi, tomos itu pecah, atomos itu tidak bisa dipecah. Nah, jadi kata-kata atom itu sebenarnya berarti sesuatu yang tidak lagi dapat dipecah karena dia sudah menjadi bagian yang paling kecil. Nah, gagasan ini ya disampaikan oleh Demokritos yang ditengarai lahir tahun 460 sebelum Masehi. Ya, dan juga gurunya yaitu Lokipus. Nah, jadi gagasan objek yang paling kecil itu sebenarnya sudah diperkenalkan 5 abad sebelum Masehi. Ya, sehingga ketika kita berbicara sesuatu yang kecil, maka kita bisa merujuk pada ide atomos. Nah, jadi ini yang pertama. Nah, yang menarik adalah jadi gagasan ini kemudian dikembangkan lebih lanjut, ya. Jadi yang namanya atom itu jumlahnya tak berhingga, ya, tak berhingga. Jumlah tak hingga ini yang sebenarnya juga dianut oleh atomis India, atomis Cina, tetapi ditolak oleh atomis Muslim. Nanti saya jelaskan, ya, mengapa atomis Muslim itu menolak jumlah yang tak berhingga ini. Dan sifat berikutnya adalah atom-atom itu bersifat kekal. Jadi tidak dicipta dan tidak hancur, tidak musnah. Ya, tidak musnah. Kalau tidak hancur tadi memang itu sesuai dengan definisi. Jadi tidak dipecah, tidak dapat dipecah lagi. Tetapi sifat berikutnya adalah kekal. Jadi dia tidak dicipta dan tidak dapat musnah. Ya. Nah ini. Jadi inilah teori atom pertama. Yang kemudian nanti di abad pertengahan itu akan dilanjutkan menjadi landasan di kembangannya sains modern. Nah, jumlah atom yang banyak sekali ini, yang jumlahnya tak hingga itu berbeda satu dengan yang lain. Pertama, karena memang bentuknya berbeda. Jadi tidak sepenuhnya bulat, gitu ya. Tidak sepenuhnya bulat. Itu. Jadi bentuknya berbeda. Seperti kalau saya simbolkan dengan A dan Z, itu saya simbolkan dengan huruf, itu seperti huruf A dan Z. Kita melihat itu beda. Yang kedua, itu berbeda karena posisinya. Jadi kita lihat ini yang berbeda karena posisinya. N dan Z. Coba kita perhatikan, N dan Z itu berbeda karena apa sih? Karena posisinya. Kalau N saya robohkan, maka dia jadi Z.
Z saya itu lagi dia akan jadi N, ya. Kan sebenarnya bentuknya persis sama itu. Cuma karena posisinya dia jadi berbeda. Dan kemudian dia melambangkan sesuatu yang berbeda. Ya. N itu plat nomor Malang, Z itu daerah Tasik Malaya sana. Z itu simbol untuk orang tidur, kalau Z tulis banyak itu kan orang tidur begitu ya. Nah ini. Nah kemudian yang kedua, yang ketiga itu berdasarkan urutan. Ya. Jadi ibarat dua huruf yang ditata berurutan. Ini berbeda. Ini apa maksudnya Ibu Bapak? Ya. DS dan SD. Ya. Nah, barangkali kita sulit bayangkan kalau hanya dalam bentuk urutan ini. Tapi kalau saya ilustrasikan dalam bentuk gambar, kita akan jadi paham. Apa sih sebenarnya SD dan DS yang kata Demokritus itu menggambarkan atom yang berbeda. Coba kita perhatikan gambar ini. Ya, ada yang tahu sosok ini? Ya, ada yang tahu Pak, Ibu? Yang pertama itu adalah SD. Yang kedua adalah DS. S-nya Sandra, D-nya Dewi. Jadi yang satu Sandra Dewi, yang satu Dewi Sandra. Itu menggambarkan dua selebritis, dua artis yang berbeda. Ya. Nah, 25 abad yang lalu, Demokritus itu sudah mengimajinasikan bahwa atom itu berbeda karena urutan. Ya, seperti urutan huruf-huruf AN dan NA. Kalau AN itu atas nama, kalau NA Nasihatul Aisyah, itu kan berbeda. Ya. Nah, jadi yang menarik kemudian adalah bahwa jadi atom itu didefinisikan sebagai sesuatu yang penuh, kemudian ada yang kosong. Yang kosong ini ruangan yang memungkinkan atom-atom itu bergerak. Ya, itu. Nah, jadi manusia itu hanya terdiri dari atom. Makhluk itu hanya terdiri dari atom. Jadi sekali lagi, yang ada di alam semesta itu hanya atom dan ruang. Ya, tidak ada yang lain. Ini yang namanya materialisme. Ya, jadi dalam pandangan materialisme itu Ibu Bapak, itu tidak ada roh, tidak ada jiwa, tidak ada malaikat, tidak ada jin, tidak ada setan. Itu. Bahkan pikiran kita itu tidak lebih dari gerakan molekular semata, gerakan atom semata. Itu. Jadi kalau disebut materialisme itu berarti paham bahwa realitas itu hanya tersusun dari materi, kemudian ruang dan waktu. Hanya itu. Tidak ada konsep ruh, tidak ada konsep jiwa. Nah, kemudian mengenal. Apa yang dimaksud mengenal dalam pandangan atomisme Demokritus itu? Jadi ketika saya melihat, ya, ketika dua orang dikatakan saling melihat dan kemudian mengenal, itu sebenarnya bukan karena faktor mata, tetapi atom-atom dalam diri kita yang disebut edora itu berinteraksi dengan atom-atom orang lain, maka kemudian dua orang ini akan merasa karena berinteraksi karena kemudian merasa mengenal. Inilah konsep mengenal di dalam atomisme Demokritus. Ya, itu mengenal. Demikian juga dengan merasa. Itu bukan proses kejiwaan. Ketika seseorang merasa senang misalkan, maka atom-atom di dalam diri kita itu sedang bergoyang-goyang, ya, sedang bergoyang-goyang, ya, karena mungkin berresonansi dengan irama rungkat, begitu ya. Tapi ketika sedih juga bergoyang-goyang dan muncul, ya, sedang mendengarkan lagu
siksa kuburnya tidak laila, gitu ya. Maka kemudian atom-atomnya itu mengkristal di rupa lalu membentuk tetesan air mata. Itu proses atomik itu Bapak. Itu dijelaskan oleh Demokritus. Ya, ketika kita merasakan minum panas itu karena atom-atom air itu berinteraksi dengan lidah kita itu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nah ini, ya. Kalau pahit itu agak kasar, gitu, agak kasar. Jadi semua itu dijelaskan serba proses atomik. Tidak ada proses kejiwaan, ya. Jadi sedih, gembira itu bukan proses kejiwaan, tapi proses atomik, proses mekanik. Ini, ya. Nah, gagasan ini itu diadopsi menjadi apa yang disebut dengan materialisme ilmiah, menjadi fondasinya sains modern, ya. Karena materialisme itu sejak awal menolak konsep jiwa. Itu artinya memang sejak awal konsep ini sudah punya masalah. Kemudian dikembangkan sains modern di atasnya. Ya. Nah, dengan prinsip yang dikenal itu ya. Nah, ini berangkat dari sini dulu ya. Sebenarnya ini ya Pak, ya tempat kita berada ini yang kita sebut dengan realitas itu sesungguhnya terdiri dari apa sih? Jadi ini disempurnakan lah, ya diformatkan di abad pertengahan bahwa realitas itu adalah materi atom-atom tadi, kemudian ruang dan waktu. Bahwa alam di sekitar kita itu berubah, perubahan itu tidak lain adalah proses pemisahan atom-atom dan penggabungan. Ya, tanah longsor itu berarti pemisahan. Tapi pemisahan ini menghasilkan penggabungan baru. Ya, itu yang namanya perubahan. Dan semua itu terjadi karena hukum-hukum mekanik, hukum-hukum fisik yang sudah ada di alam. Nah, di situ. Jadi di sini sudah seperti diberikan begitu saja ya. Tidak disebutkan siapa yang memberi. Karena memang di sini tidak diterima konsep roh, apalagi Tuhan. Jadi tidak ada kata Tuhan di sini. Jadi dari pondasinya itu sudah menolak peran dan eksistensi Tuhan. Gitu. Ya. Nah, ini kemudian ya diajarkan di sekolah-sekolah, SMP, SMA, perguruan tinggi, ya. Materi tidak diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Jadi Allah sebagai apa? Al-Khaliq, khalaqa kulla syai'in itu otomatis ditolak. Ya. Dan tidak dapat dimusnahkan. Yaumul akhir maka juga ditolak. Dia tidak berawal, dia tidak berakhir. Berarti ada selain wal awal wal akhiru, yaitu ardara al awal wal akhiru, gitu kira-kira begitu. Ya, nah ini. Ya, dalam perspektif materialisme ilmiah. Jadi landasan ilmu pengetahuan modern itu ada masalah. Ya, maka nanti turunannya juga kelihatan masalahnya gitu ya. Nah, ketika zarah ini berkumpul kemudian menjadi objek besar, katakanlah jagat raya. Nah, jagat rayanya pun itu juga abadi dan kondisinya seperti sekarang ini di masa lampau tak hingga dan juga di masa akan datang tak hingga. Karena memang tidak ada cerita tercipta dan berakhir. Itu. Ya.
Nah, ini dari atomisme Demokritus. Ya. Itu bahkan kemudian ini didukung oleh ilmuwan terbesar abad 20 yaitu Albert Einstein, ya. Dan tentu hal ini akan bertabrakan dengan prinsip atau arkanul iman kita. Pertama, percaya pada Allah, Allah sebagai pencipta, ya, segala sesuatu, dan juga tentang yaumul akhir. Nah, ini tentang materialisme ilmiah yang menjadi landasan ilmu pengetahuan modern. Ya. Nah, bagaimana ulama kita menjelaskan tentang atom? Ternyata di dalam catatan sejarah pemikiran Islam kita telah mempunyai ulama yang dulu pernah merumuskan konsep tentang atom, yaitu Abu Bakar Al-Baqillani, ya, di dalam kitabnya Al-Insaf. Sedikit catatan tentang kitab ini, jamaah, ya. Ini kitab yang ditulis sekitar 10 abad yang lalu. Ya. Yang menarik adalah ini membahas tentang tauhid dan sebagian diantaranya adalah membahas teori tentang atom. Ya. Jadi atomnya itu merupakan penjelasan dari gagasan tentang atau pandangan tentang Tuhan. Gitu. Pertama, yang sulit kita terima dengan akal kita saat ini, jumlah halaman buku ini 2460. Ya. Dan itu ditulis dalam bahasa Arab. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana orang 10 abad yang lalu bisa menulis kitab setebal itu? Padahal sekarang aja orang menulis segitu sulit, ya. Ditambah itu nggak ada laptop. Kalau ada laptop gampang, Pak. Ya, kita jenuh, kita save. Ya, lalu kita tinggal istirahat, tinggal tidur. Salah pun langsung kita gitu kan? Ya. Dulu kita bayangkan nulis pakai apa, Pak? Dulu nulisnya pakai apa sih? Pakai tinta, ya. Bayangan kita kan dicelup gitu ya. Nah, kalau itu keliru, dicelup, ini gimana coba? Ya. Nah, ini bisa versi apa namanya? Versi PDF-nya ini 2460 halaman. Kitab Insaf itu. Ya. Nah, jadi Abu Bakar Al-Baqillani ini penganut kalam Al-Asy'ari, mendefinisikan sama seperti halnya Demokritus, atom itu adalah al-juz'ul ladzi la yatajazza. Jadi bagian yang tidak dapat dibagi lagi. Bagian yang tidak dapat dibagi, tidak dapat dipecah lagi. Jadi definisinya sama, cuma beda bahasa. Tapi yang menarik adalah atom-atom ini tidak berdimensi. Ini yang agak sulit kita pahami. Ya. Jadi tidak berdimensi itu artinya tidak punya panjang, lebar, dan tinggi. Tidak berubah titik gitu. Jadi goib. Ya. Kalau dalam bentuk tunggal. Tapi kalau berkumpul, dia bisa berupa materi. Ya, bisa berupa klepon, bisa berupa cendol, bisa berupa, itu kalau berkumpul. Tapi kalau dalam bentuk tunggal, dia tidak berbentuk materi. Nah, ini agak sulit kita bayangkan. Tetapi ternyata di dunia modern nanti memang seperti itu. Ya. Kemudian jumlahnya itu berhingga. Mengapa berhingga? Karena Al-Baqillani merujuk surat Al-Jin ayat 28. Wa ahsa kulla syai'in adada. Dan segala sesuatu itu bisa dihitung. Kalau bisa dihitung artinya itu berhingga. 1, 2, 3, 1 miliar, ya. Kemudian 1 triliun,
dan seterusnya. Itu berarti masih bisa dihitung. Kalau bisa dihitung, itu berarti berhingga. Ini. Jadi dia sepenuhnya merujuk pada teks kitab suci. Itu. Nah, kemudian sifat yang menarik adalah eksis sesaat. Ini merujuk pada dua ayat. Yang pertama surah Al-Anfal ayat 67, yang kedua surat Al-Ahqaf ayat 25. Ya. Jadi eksis sesaat. Eksis sesaat itu maksudnya begini, Bapak. Jadi atom itu ada eksis. Kemudian musnah. Kemudian tercipta lagi. Musnah lagi. Cipta lagi. Musnah lagi. Ya. Ketika tercipta lagi itu dengan sifat yang sama. Jadi misalkan ya, misalkan ini atom-atom pointer. Atom dalam skala atomnya ya, atom itu tercipta tapi kemudian musnah, lalu tercipta lagi dengan sifat atom pointer, lalu musnah lagi, lalu tercipta lagi. Demikian juga dengan atom diri kita. Sehingga kita sekarang ini bukan kita yang kemarin, bukan kita 1 jam yang lalu, bukan kita 1 menit yang lalu. Karena atom-atom dalam diri kita tercipta, musnah, tercipta, musnah, tercipta, musnah dengan karakteristik yang sama sampai Allah bosan. Itu. Ya. Karena memang Al-Baqillani ini adalah penganut kalam Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari itu menolak kausalitas. Ya. Setelah ini itu ditolak. Jadi dua peristiwa yang terjadi yang menurut orang itu berurutan dalam konteks kausalitas itu sebenarnya dua hal yang saling terpisah. Bahwa dua hal seolah-olah kausalitas seperti kalau kita minum itu kemudian hilang dahaga, itu sebenarnya ada dua kejadian yang sebenarnya tidak ada hubungannya. Dua hal yang berdiri sendiri. Ini Al-Baqillani. Jadi tidak ada sebab akibat. Nah, sampai kemudian Allah tidak menghendaki sifat atom itu seperti sifat semula. Nah, ini yang merupakan sifat kesewenang-wenangan Tuhan ya dalam atomisme Al-Asy'ari. Dalam filsafat modern itu disebut sebagai pandangan okasional, ya, optosionalisme. Gitu. Nah, ini gagasan ini oleh Al-Baqillani diperkenalkan itu untuk menjelaskan tongkat Nabi Musa. Jadi tongkat Nabi Musa itu sebenarnya tercipta musnah, tercipta musnah, tercipta lagi dengan sifat tongkat, musnah, tercipta lagi dengan sifat tongkat, musnah, tercipta lagi dengan sifat tongkat, musnah. Kemudian Allah tidak menghendaki, lalu tercipta lagi dengan sifat ulang. Itu poinnya di situ, Ibu Bapak. Dan Al-Baqillani memang tercatat sebagai orang pertama yang bisa menjelaskan mukjizat dalam konteks pemikiran yang rumit. Itu. Ya. Nah, ini. Nah, kalau kita, ya udah. Jadi kalau dalam bahasa kita, itu karakteristik Allah. Nah, dalam istilah karakteristik Allah, dalam bahasa filsafat itu adalah itu masuk isme atau paham yang disebut okasionalisme. Ya, kesewenang-wenangan Tuhan, kehendak bebas Tuhan. Sebebas Tuhan memasukkan orang beriman ke dalam neraka dan memasukkan orang kafir ke dalam surga. Itu bebas, tidak ada yang dilanggar oleh Allah. Karena Allah adalah hukum itu sendiri. Itu dalam pandangan Al-Asy'ari. Ya, tapi dalam pandangan Mu'tazilah, orang beriman wajib dimasukkan ke surga. Orang kafir wajib dimasukkan dalam neraka. Jadi ada kata wajib. Itu yang ditolak dalam pandangan Al-Asy'ari. Ya. Nah ini. Nah, jadi atomisme Al-Baqillani yang dalam skala atomik tadi seperti apa yang dikatakan tidak berdimensi, ya,
itu sebenarnya menemukan relevansinya ini ya oleh pemikir abad modern atomis ya 1928 Erwin Schrödinger menemukan konsep ya pandangan tentang objek-objek mikro. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini yang disebut dengan awan elektron. Ya, awan elektron Ibu Bapak. Jadi kalau dalam pandangan klasik kan elektron digambarkan sebagai titik. Tapi dalam pandangan kuantum, jadi ini seperti kabut. Kabut terang gelap. Nah, seperti gambar yang paling kanan, ya, yang putih itu ada dua. Putih yang apa? Di bawahnya yang kuning itu, kemudian putih yang dalam. Nah, daerah yang putih itu menggambarkan bahwa elektron itu tidak pernah ada di tempat itu. Jadi ini menggambarkan elektron di dalam atom hidrogen. Jadi elektron itu tidak pernah berada di daerah yang putih, ya, tetapi berada di daerah yang kuning dan hijau itu, ya. Dan yang paling gambar yang kebal itu menggambarkan kemungkinan kita menemukan elektron di wilayah itu paling besar, ya. Jadi dengan kurva yang ini, ya. Jadi yang putih itu menggambarkan ini ketika nilainya 0, ini probabilitas. Atasnya itu probabilitas, ini 0, ini 0. Nah, ini probabilitas paling kecil itu digambarkan oleh ini, ya. Nah, ini. Jadi yang paling gelap, paling tebal, ini menggambarkan ini, berarti elektron itu kemungkinannya ada di sana. Jadi gagasan Al-Baqillani tadi itu mendapatkan konfirmasi di dalam fisika modern. Jadi versi 3 dimensinya, jadi seperti kabut. Itu. Nah, saya ingin menjelaskan elektron yang tadi, ya, Ibu Bapak, dalam ilustrasi yang lebih konkret. Jadi kita punya 3 bola, ya, balon, 3 bola. Kita anggap ini 3 bola. Bola yang terbesar ini, dan kemudian bola yang kecil. Kita ambil 2 bola, yang paling besar dan paling kecil. Nah, kita ambil 2. Nah, sekarang bagaimana ceritanya 2 bola itu, ya, kita tempatkan yang bola kecil itu di dalam bola besar, ya, kita pesen lah di pabriknya yang begitu ceritanya, ya. Nah, ini. Jadi 2 bola ini, ya, itu sepusat. Ini. Nah, di dalam bola ini itu ada kelereng yang bergerak leluasa keluar masuk, ya. Nah, ini. Ya, tapi tanpa menyentuh permukaan 2 bola. Jadi kelereng ini bisa di sini, ya, di dalam. Kemudian dia pada waktu lain dia berada di sini, ya, itu. Yang waktu lain dia ada di sini, begitu. Tapi kemudian pada waktu yang lain lagi dia kembali di sini, dan seterusnya. Pertanyaannya, Bu Bapak, bagaimana kelereng ini, ya, bisa di dalam, bisa di antara 2 bola, bisa di luar, keluar masuk, tapi tidak menyentuh 2 kulit bolanya. Apa asumsi yang harus kita buat? Kalau kelerengnya itu tidak pernah menyentuh kulit 2 bola, padahal dia bisa di dalam, di antaranya di luar, bolak-balik gitu. Apa yang perlu kita buat asumsinya? Kita berasumsi bagaimana pada kelerengnya itu. Jadi dia di dalam, kemudian dia bisa di antaranya, tapi nggak menyentuh. Apa asumsi yang harus kita buat?
Apa asumsi yang harus kita buat? Ya mau nggak mau, kelerengnya lenyap. Kemudian tercipta di antara dua bola. Sebab kalau tidak lenyap, dia pasti melewati kulit bola. Gitu loh. Ya. Jadi pasti melewati kulit bola. Kalau tidak lenyap. Itu. Jadi, diam-diam teori kuantum tadi itu sebenarnya seperti membuat asumsi bahwa elektron, ya kalau elektronnya itu bulat, itu berarti bisa tercipta musnah. Cipta musnah. Ya, cipta musnah. Itu kan? Dan itu, ya, nah ini cipta musnah. Dan itu tidak lain adalah gagasan Al-Baqillani. Yang tidak tercipta musnah tadi itu adalah gagasan Demokritus. Nah, dalam Demokritus kan tidak bisa musnah kan? Jadi kalau tidak bisa musnah, berarti tidak mungkin ya dia bisa keluar masuk tanpa tidak menyentuh permukaan balonnya. Nah itu. Ya, jadi artinya gagasan Al-Baqillani ini gitu ya, itu ternyata terkonfirmasi oleh sains modern, itu ya. Dan karena kita tahu bahwa jumlah atom, khususnya elektron di alam semesta itu banyak sekali, dan itu tercipta musnah, tercipta menah, ya, maka benarlah ayat yang menyebutkan bahwa Allah yabda'ul khalqa summa yu'iduhu. Allah sedang memulai penciptaan dan kemudian mengulanginya. Yang menarik Ibu Bapak, dalam ayat ini fi'ilnya adalah fi'il mudhari', bukan fi'il madi. Bukan bercerita tentang penciptaan di masa lampau, tetapi penciptaan yang sedang dan akan berlangsung. Jadi Allah mencipta, dan akan mencipta terus-menerus. Dengan kata lain, karena jumlahnya banyak, maka kullu yaumin huwa fi sha'nin. Allah terus berada dalam kesibukan. Dan ini menolak gagasan orang Barat tentang kepensiunan Tuhan. Karena orang Barat itu pandangannya yang paling sopan tentang Tuhan, itu Gusti Allah ada dan menciptakan alam semesta, tapi sekarang sudah nggak cawe-cawe alias pensiun. Ya, itu. Meskipun ada orang yang pengen terus cawe-cawe, tapi kata orang Barat, Tuhan wis ora cawe-cawe gitu. Tuhan pensiun. Itu deisme, deis. Ya, ini orang Barat. Nah itu, ya. Nah, tentang materi yang tercipta, ini kemudian terkonfirmasi lebih lanjut bahwa kalau materi ketemu antimateri, elektron ketemu anti elektronnya, itu akan musnah, ya Bapak. Jadi tentang atom atau objek kecil yang musnah itu ternyata juga bukan hal yang impossible, dan itu memang terjadi. Ya, nah ini, jadi materi punya pasangan yang disebut antimateri. Ya, elektron punya pasangan yang disebut elektron atau positron. Atom hidrogen mempunyai pasangan yang disebut antihidrogen. Kalau keduanya bertemu, maka lenyap dan tersisalah energi. Jadi dalam skala atom, ternyata objek kecil bisa tercipta, bisa musnah. Ya, itu. Jadi semua objek ini sifatnya baru, bukan qadim. Yang awal dan akhir hanyalah Allah. Wal awal wal akhiru. Nah, dalam sejarahnya kemudian dari atom itu mengalami evolusi, ya. Dan tadi di dalam Sajingeng, di dalam surah Saba ayat 3, miskalu dzarratin fis samawati wala fil ard wala asgharu min dzalika wala akbar. Ya. Jadi digambarkan amal seberat dzarrah fis samawati wal ard.
Ya, jadi digambarkan adanya objek-objek kecil di banyak lapisan langit itu dan bumi. Bahkan kemudian wala asghar min zalika wala akbar, dan yang lebih besar lebih kecil darinya dan juga lebih besar. Jadi Bapak, ya, pada ketinggian 10 km itu ya terjadi apa yang namanya penciptaan partikel dari pion, kemudian meluruh menjadi muon, muon meluruh lagi, ya, dan seterusnya. Jadi di atmosfer kita itu, di langit yang dekat dengan kita sekalipun, itu juga terjadi proses antar partikel, antar zarrah. Ya, yang zarrah tadi oleh para mufasir diartikan sebagai biji sawi dan semut. Tapi dalam perspektif fisika modern itu adalah partikel-partikel yang bertebaran di langit maupun di bumi. Ya. Nah, jadi di sini tadi disebutkan bahwa ya misqalu dzarratin, sebesar dzarrah fis samawati wal fil ard wala asghar, dan yang lebih kecil ya min zalika, dari dia, dan wal akbar, dan juga yang lebih besar. Nah, partikel-partikel ini Bapak ya, jadi kalau dari gambar ini itu ada elektron, kemudian ada muon, ada tau. Itu masanya hierarkis membesar. Demikian ini yang disebut lepton. Kemudian ada juga quark, ya. Quark. Jadi materi yang lebih kecil dari atom itu ternyata dalam pandangan modern ya kan tersusun dari inti atom dan elektron. Nah, inti atom itu terdiri dari proton. Ternyata proton itu juga masih belum yang terkecil. Proton itu masih bisa dipecah. Demokritus tadi kan mau pecah. Ternyata di dalam proton itu masih ada 3 partikel lagi, yaitu quark. 2 up dan 1 down. Di dalam neutron ada 2 down quark, ada 1 up quark. Nah itu. Jadi dan masanya itu membentuk hierarki, ya. Ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar, ya. Wala asghar min dzalik wala akbar. Begitu, ya. Nah, yang terakhir coba kita ini, ya. Kita ini setiap saat itu dilalui oleh partikel dari ruang angkasa, ya. Di antaranya juga dari matahari. Dari matahari kalau siang langsung kena kita yang namanya neutrino. Tapi kalau malam hari neutrinonya bisa lewat bumi dulu, baru kemudian lewat kita. Ya, jadi di sini kalau tadi ayatnya itu dzarratin fis samawati wal fil ard, tapi di sini wa ma ya'zubu min rabbika misqala dzarratin fil ard wala fis sama. Jadi dibalik redaksinya. Ya. Itu. Jadi ini tadi yang di sini misqalin dzarratin fil ard wala fis sama. Ya, bumi dan langit. Kalau tadi langit dan bumi. Jadi ini seolah-olah menggambarkan ketika malam hari neutrino dari matahari menembus bumi kemudian menembus kita. Ya. Kalau siang dari matahari langsung ke kita, dari langit langsung kita, begitu kira-kira ya. Nah, itulah dzarrah yang sebelumnya dipahami sebagai biji sawi dan semut, sebagai objek yang paling kecil. Ternyata pengetahuan manusia saat ini berkembang terus dan dzarrah macam-macam, ada yang ya ukurannya ya. Jadi kalau tadi Demokritus itu hanya menjelaskan bedanya, tapi Quran itu ada ukuran dalam hal ini massa, ya, massanya berbeda-beda, dan elektron itu udah
objek yang terkecil tidak bisa dibagi lagi, kemudian muon juga begitu, tau juga begitu. Nah, itu masanya berhierarki, ya, ada yang asghar, ada yang akbar. Dan dalam kondisi seperti sekarang normal sekalipun, setiap saat ada jutaan partikel yang melewati tubuh kita. Ya, karena itu manusia harus terus bersyukur, jangan takabur, sebab kalau takabur Allah tinggal merintahkan partikel yang melewati kita itu untuk kemudian mengganggu organ tubuh kita. Itu ya. Nah, ini tadi. Ya. Jadi begitu diganggu organ tubuh kita, maka kemudian ya kesehatan kita menjadi terganggu dan seterusnya dan seterusnya. Itulah makna dzarrah yang bisa kita berikan, khususnya terkait dengan pengetahuan modern yang kita miliki. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan menguatkan keimanan kita, keyakinan kita, selain tentu meluaskan wawasan kita tentang arti dari ayat demi ayat, khususnya dzarrah. Teruslah melakukan kebajikan, berlomba-lombalah dalam kebajikan, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.